Oke, teman-teman, kita udah sampai di pertemuan ke-8. Di sini kita akan bahas desain UI UX untuk landing page promosi. Prinsip tata letak antar muka digital wireframing dan komponen web interaktif yang selaras dengan identitas visual brand. Jadi di sini kita akan membuat draft atau ini ya, desain dari landing page dari website. Oke, fondasi UI UX dan high conversion landing page. Memahami peran penting antar muka digital dalam mengubah pengunjung kasual menjadi konsumen aktif atau conversion rate optimization. Kita akan membahas bagaimana UI UX ini bisa membantu kita sebagai pengusaha, sebagai bisnis owner, atau mungkin tim marketing, tim web dalam satu perusahaan untuk merubah dari pengunjung biasa atau pengunjung kasual jadi konsumen. Itu istilahnya dalam bisnis yaitu conversion ya. Sebelum kita ke bagaimana mendesain UI UX, kita harus tahu dulu perbedaan antara UI sama UX. Jadi UI UX ini punya peranan yang berbeda. Kalau UX atau user experience itu fokus pada alur dan efisiensi. Tugasnya memastikan hierarki informasi jelas, navigasinya intuitif, serta meminimalkan hambatan atau friction saat calon pembeli mengambil keputusan konversi. Nah, dalam UX ini, desainer tuh harus memikirkan kenapa desainnya dibuat seperti ini, kenapa tombolnya ada di sini, bagaimana orang kebiasaannya, apakah bagusnya tombol di kanan atas atau di kiri bawah atau di kanan bawah. Nah, itu eh, masuknya pada user experience, termasuk juga kalau tombol ini dipencet nanti ke web yang mana atau muncul apa di web tersebut. Sedangkan kalau user interface itu fokusnya pada estetika sama merek atau brandingnya ya. Jadi fokusnya mengaplikasikan elemen visual, skema warna, tipografi, dan gaya tombol interaktif yang selaras dengan brand guidelines resmi. Nah, brand guidelines ini adalah kata lain dari GSM yang sempat kalian buat kemarin ya. Jadi grafik standar modul kemarin yang isinya logo, isinya do and don'ts logonya, isinya palet warna, isinya tipografi. Nah, itu bisa diterapkan selain untuk desain postingan sosial media seperti dibahas pada pertemuan sebelumnya, juga itu harus diterapkan pada media-media lain seperti website, yaitu utamanya di user interface-nya atau tampilan pada website tersebut. Jadi nantinya melalui GSM, brand ini akan mempunyai ciri khas atau konsistensi pada identitasnya, baik melalui warna, melalui font atau teks, tipografi, ataupun mungkin sama elemen-elemen grafiknya seperti pola-pola tertentu yang didesain dalam GSM. Selanjutnya ada anatomi landing page. Nah, landing page yang acak-acakan tentunya bakal bikin pengunjungnya pusing ya, mau baca yang mana dulu, mau apa tujuannya dia di web itu, di mana informasi yang pentingnya. Itu kalau misalkan websitenya acak-acakan, pengunjungnya akan kesusahan untuk menemukan informasi-informasi yang mereka butuhkan. Jadi website juga harus rapi. Maka dari itu ada pembagian section. Di sini kita akan sederhanakan jadi 3 section. Yang pertama ada hero section, yaitu bagian area utama di atas lipatan layar atau above the fold. Nah, ini isinya ada headline pemikat atau hook ya, biasa kita panggilnya. Hook itu yang tulisan paling besar yang langsung memikat audiens bisa baca itu duluan. Lalu ada visual hero product. Nah, ini visual hero product ini bisa teman-teman
masukkan sesuai dengan produk kalian atau jasa yang kalian tawarkan dalam website. Seperti contoh, kalau produknya sepatu, teman-teman bisa langsung masukin foto atau video sepatu di bagian hero section. Bisa bertumpuk dengan headline, hook, atau bisa sebelah-sebelahan. Itu nanti gimana konsep teman-teman dalam menyusun desain websitenya. Lalu di bagian hero section juga kita bisa masukin call to action utama. Kenapa masukin call to action utama di depan? Supaya ada beberapa pengunjung website yang nggak willing, nggak bersedia untuk mager lah untuk nge-scroll ke bawah gitu. Jadi supaya conversion rate-nya meningkat, call to action juga perlu kita simpan di bagian paling atas atau di bagian hero section. Jadi dalam sekali lihat di website, pengunjung website udah bisa lihat headline-nya, visual hook-nya, dan call to action-nya. Seperti itu. Lalu pada bagian bawah dari section hero section, di sini ada social proof and value. Oke, mungkin teman-teman agak pusing karena di sini teks semua, tapi nanti setelah ini pembahasannya sudah selesai, yang 3 ini kita bakal buka satu website sebagai contoh. Kita tunjukkan ya yang mana hero, yang mana social proof, yang mana conversion. Oke, jadi kita bahas dulu lanjut di section kedua, yaitu social proof and value. Di sini penjabaran fitur keunggulan, ulasan pelanggan, testimoni, serta logo mitra untuk membangun kepercayaan calon konsumen. Jadi tujuan utama dari section kedua adalah memaparkan produk, baik itu fiturnya, keunggulannya, lalu layanan-layanan apa yang diberikan, atau keuntungan-keuntungan apa yang didapatkan jika membeli produk atau jasa dari brand yang teman-teman desain. Selain itu juga ada bagian ulasan atau testimoni pelanggan. Ulasan atau testimoni pelanggan ini biasa dimasukkan untuk meningkatkan trust atau kepercayaan. Sebagai bukti kalau orang-orang juga udah pakai dan gimana kata orang-orang. Ini secara psikologi bagus ya untuk dimasukkan dalam website, karena kita coba aja di pengalaman kita belanja online ya, kita pasti selalu melihat testimoni dulu dari review produk pelanggan-pelanggan lain. Lalu di bagian sini juga dimasukkan logo mitra untuk membangun kepercayaan calon konsumen. Di sini jika perusahaannya sudah besar, tempat usahanya sudah besar, bisnisnya sudah besar, itu kan pasti bermitra, karena kita berbisnis tidak bisa sendiri aja ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bisa dimasukkan juga di bagian social proof dan value-nya buat menambah kepercayaan calon konsumen. Lalu bagian terakhir, yaitu bagian paling bawah, itu biasanya conversion section, atau bagian untuk mengajak pengunjung menjadi pembeli ya, atau pengunjung menjadi apa tuh disebutnya, klien gitu. Di bagian sini isinya formulir pemesanan ringkas, penawaran harga khusus atau promo, dan tombol aksi penutup yang sangat mencolok. Formulir pemesanan ini bisa untuk barang ya. Kalau untuk jasa biasanya formulirnya langsung ke CTA, ke admin, ke WA langsung. Nah, di sini penawaran harga khusus atau promo juga bisa ditaruh di conversion section. Tapi cukup tricky ya, kalau promo bisa juga ditaruh di bagian social proof value ini. Maksudnya sebelum dari tombol formulir, sebelum dari tombol CTA. Atau mungkin kalau mau tetap dimasukin ke section conversion, maka penawaran atau harga khusus promo ini ditaruh duluan, baru formulirnya, baru tombol aksinya.
Di sini juga disebutkan tombol aksi penutup yang sangat mencolok. Kenapa harus ada kalimat yang sangat mencolok? Karena untuk menarik minat pengunjung untuk mencet tombolnya gitu. Makanya banyak dari tombol-tombol call to action itu biasanya kontras dari websitenya. Semisal websitenya warna gelap seperti PPT ini, nanti tombolnya bakal warna putih, warna kuning, atau hijau terang, atau dan sebaliknya kalau websitenya cerah temanya, nanti dia tombolnya warna gelap seperti warna biru, hijau tua, atau merah. Oke, kita udah selesai menjelaskan anatomi landing page sebagai section. Sekarang kita coba buka satu website ya. Coba yang ada di sini aja, Nike. Nah, ini di section pertama adalah hero section. Di sini ditulis tadi ada headline, ada hero visual, sama ada call to action. Kita lihat apakah di hero sectionnya Nike udah ada ketiga elemen tersebut. Nah, kita lihat ya. Saya buka dulu Epic Pen biar bisa coret-coret. Oke, ini Epic Pen udah kebuka. Oke. Sini. Nah, website Nike ini di bagian hero sectionnya, di bagian section pertamanya di sini ada headline. Nah, ini hooknya ya. Don't close your cool, don't lose your cool. Nah, ini kan headline-nya nonjol banget nih, berarti nunjukin kalau si sepatunya adem gitu yang tadi. Terus secara visual di sini juga udah ada visualnya ya, visualnya orang sepatu. Nah, di website Nike ini mereka pakai video, jadi visualnya bergerak dan lebih interaktif ya. Lalu di sini juga ada call to action. Nah, shop langsung ya, berarti di website Nike ini ada headline satu, ada visual ini dua, ini ada CTA 3, ada semua ya, lengkap ya di sini. Lalu kita ke bagian kedua, section 2, social proof and value. Sebenarnya ini akan lebih tepat kalau penulisannya seperti ini, value and social proof, karena biasanya value-nya dulu ya di atas. Coba kita lihat apakah ada value dan social proof. Oke, di sini kita coba perhatikan dulu ya, ada apa aja di sini. Spotlight. Oke, di website Nike ini kan ternyata konsepnya lebih ke store ya. Jadi mereka lebih langsung menjual. Di sini ada etalasenya juga. Tapi ini juga bisa menjadi bentuk lain dari value and social proof. Dari mana? Yaitu value-nya di sini mereka menjual sebagai sepatu anak. Nah, jadi value-nya ini sepatu cocok buat anak. Nah, ada juga di sini love leather collection ya. Di sini menjual value bahwa Nike ini juga bisa cocok sebagai sepatu leather ini untuk santai, bukan buat olahraga. Jadi di sini mereka punya value sebagai sepatu olahraga, di sini sebagai sepatu yang casual. Trending. Nah, di sini ini juga adalah bentuk lain dari testimoni atau dari apa tadi istilahnya, social proof. Nah, mereka Nike ini karena udah brand besar, nggak pakai testimoni yang kata si A seperti ini, kata si B seperti ini, enggak, tapi mereka langsung menggunakan testimoni, langsung menggunakan foto sebagai testimoni, yaitu sini ada foto sepatu mereka kayak kuat gitu ya, dipakai untuk berbagai medan. Sini juga dipakai sama Haaland. Berarti social proofnya adalah sudah teruji, sudah dipakai oleh atlet profesional ya, atlet dunia. Nah, itu social proof. Dan ini untuk yang
sport casual juga kita bisa fit. Jadi seperti itu, kalian teman-teman bisa mengkreasikan ya social proof sama value itu tidak harus dari kata-kata yang dijelaskan, tapi bisa dari gambar dan bukti nyata seperti ini. Kalau ini di bawah lebih ke etalase ya. Nah, di sini ada conversion section, formulir pemesanan ringkas, penawaran harga khusus atau promo, dan tombol aksi penutup yang sangat mencolok. Nah, karena kalau di website Nike ini bisa juga disebut sebagai, nah, di bagian sini nih, conversion sectionnya di sini. Tadi kan arti conversion adalah merubah pengunjung biasa menjadi pembeli atau menjadi customer. Berarti di bagian katalog ini juga fungsinya dapat ya, yaitu customer bisa klik produknya lalu check out. Oke, mungkin kita akan coba website lain. Website apa ya? Zara jadi Sport. Nah, ini lebih katalog lagi. Tempat saya deh. Help. Nih ke. Oke, ini adalah website fisioterapi. Nah, di sini ada, karena yang dijual adalah jasa fisioterapi, di sini ada visualnya berupa orang-orang yang visionya ya. Di sini ada headline-nya, ada call to action-nya. Oke. Section 1 ada semua. Nah, section 2-nya value. Nah, di sini dijelaskan value-nya. Kenapa pilih NK dan ada siapa di balik NK. Lalu kita ke bawah lagi. Dan testimoni juga ada seperti ini. Oke, ke bawah lagi. Nah, di sini bagian conversion-nya menunjukkan cabang-cabang di mana aja ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan cabang ini bisa langsung mengunjungi tempatnya. Inilah salah satu fungsi dari website sebagai alat untuk konversi pengunjung jadi pelanggan atau klien. Nah, lalu kita lanjut lagi ke sini. Nah, dalam desain UI UX kita masih sama juga, sama kayak desain-desain grafis lainnya, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama pada penempatan. Bentar ya, ini ada error. Penempatan objek yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu ada Z pattern and F pattern ya. Nah, di sini kita menempatkan pesan penting dan tombol CTA di sepanjang alur tatapan mata pengguna. Ya, yang kita bahas kemarin, Z pattern, orangnya melihat dengan dari sini, kiri atas ke kanan atas, kiri bawah ke kanan bawah. Ya, nanti kalau misalkan di gambar ini ya, kita contohkan, dia lihat dari kiri atas ke kanan atas dulu, berarti dia di sini kategori dulu kan, lihat kategori, lalu dia scan ke bawah, ada apa aja nih di sini, 1 2 3 4, lalu baru dia polanya adalah membaca ke samping. Ini bisa langsung ke bawah gini, bisa juga Z-nya tuh seperti ini, set 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 gitu ya. Jadi bacanya mengulang lagi kiri ke kanan, turun ke bawah, kiri ke kanan gitu. F-pattern. Bisa juga F-pattern. Orang itu nge-scan dulu ke bawah. Nah, makanya ini ikonnya ditaruh sejajar ya, untuk mengantisipasi orang menggunakan
cara lihat audience yang membentuk pola F seperti ini, F pattern. Jadi taruh di sini, atau juga bisa digambarkan seperti ini F patternnya. Mereka pertama lihat logo identitasnya, lihat kategorinya, scan ke bawah. Ini akan seiring di scroll HP-nya ini akan berulang, jadi otomatis jadi seperti ini. Oke, lalu kontras warna. Tombol aksi utama harus memiliki kontras tertinggi dibanding latar belakang. Tadi ya kayak udah jelaskan, kalau backgroundnya gelap kayak gini, nanti CTA-nya akan warna terang seperti ini. CTA-nya akan warna terang. Jadi kontras antara si background sama si tombolnya. Selanjutnya ada ruang kosong atau white space, memberikan jeda visual agar antar muka tidak terasa sesak dan fokus tetap terjaga. Nah, seperti ini ya, ada gapnya di sini nggak rapet. Di sini ada gapnya, antar ini juga ada gapnya. Ini ada gapnya. Jangan sampai gambarnya terlalu dempetan dan sesak gitu ya. Ini adalah ilustrasi untuk tahap selanjutnya sebenarnya. Coba kita lihat tahap selanjutnya ada apa. Arsitektur, informasi, dan wireframing. Nah, proses merancang struktur halaman website secara bertahap, mulai dari sketsa, fungsional, hingga prototipe interaktif siap saji. Nah, kita pindahkan dulu gambarnya yang tadi, supaya mudah dijelaskan. Sini. Nah, tahapan perancangan wireframe itu ada 3. Yang pertama low fidelity atau lo-fi, yaitu sketsa balok tata letak awal untuk menentukan urutan komponen tanpa terdistraksi oleh warna, foto, atau elemen visual dekoratif. Jadi ini bahasa sederhananya adalah draft layout. Jadi fokus pada posisi. Nah, ini juga atau user experience. Jadi tahapan pengalaman pengguna untuk menghadiri untuk berselancar di website kalian itu udah mulai ditentukan dari proses low fidelity atau lo-fi, bisa juga disebut draft layout. Nah, dari sini bermulanya, maka bentuknya nanti bakal seperti gambar pertama ini. Dia belum berbentuk icon, belum berbentuk warna, dia hanya akan kotak-kotak ini untuk blocking aja. Posisi ini di sini, posisi ini di sini, tombolnya di sini di bawah, posisi kategorinya di atas, memanjang ke samping. Nah, itu ada di tahap low fidelity atau lo-fi. Lalu tahap yang kedua adalah mid fidelity atau mid-fi. Di sini adalah penataan grid, jarak, elemen, spacing, hierarki teks, dan ukuran tombol interaktif dengan rasio yang presisi. Nah, kalau tadi di sini hanya draft, di sini kita akan lebih detail lagi. Di sini kita kasih ikonnya, sama perhatikan jaraknya, ukuran ikonnya disamain. Nah, lalu di sini dicoba hierarki teksnya, judulnya sebesar apa, subjudulnya di sini sebesar apa, penjelasan per produk atau per itemnya ukurannya berapa. Di sini di tahap mid fidelity. Selanjutnya adalah tahap high fidelity atau hi-fi. Ini udah antar muka lengkap dengan identitas visual merek, warnanya udah masuk, aset tipografinya udah masuk, tipografi mikro interaksinya udah masuk. Maksudnya apa mikro interaksi? Mikro interaksi itu kalau kursor kita diarahin ke atas tombol, nanti ada kayak perubahan gitu tombolnya, kayak kayak udah diklik tapi kan belum istilahnya disebut hover. Saat mouse di atas tombol, warna tombolnya akan berubah sebelum diklik. Lalu dan tipografi final ya udah tadi.
Oh, ini aset fotografi ya, bukan tipografi tadi, salah. Jadi websitenya udah berbentuk eh, gambar sempurna gitu. Ada fotonya, ada warnanya, ada teksnya, dan interaksi-interaksinya. Itu tahap high fidelity. Oke, next. Selanjutnya tentunya komponennya juga harus didesain. Apa itu komponen-komponennya website? Ada icon, ada juga button. Nah, di sini ada standarisasi komponen webnya, pengguna desain sistem, menjamin konsistensi visual di seluruh komponen interaktif, halaman landing, promosi. Setiap variasi tombol ada primary, second, hover state. Nah, kartu produk, input form, pilihan navigasi wajib mengacu pada panduan identitas merek yang sama. Nah, di sini dijelaskan ya, ada variasi tombol, tombolnya seperti ini, ada variasinya nih. Ini tombol pas normal, ini tombol hover misalkan. Nah, ini tombol kalau udah diklik jadi tulisannya jadi putih gitu. Ada variasinya. Kartu produk itu kayak tadi, katalog. Info form itu kalau misalkan di websitenya wajib mengisi form, semisal nama, lalu di sini ada kotak harus diisi. Nah gitu, umur, ada kotak harus diisi. Nah itu input form. Pilihan navigasi, nah pilihan navigasi itu yang ini, atas bawah atau titik 3 untuk menu gitu kan, navigasi. Nah ini semuanya wajib mengacu pada panduan identitas merek yang sama, yaitu apa? Itu GSM tadi, GSM yang udah kita buat di 2 pertemuan sebelumnya. Oke, seperti itu. Next, sini ada spesifikasinya untuk tiap komponen. Komponen UI, misalkan Hero CTA button atau tombol pesan sekarang, dapatkan diskon, tombol-tombol call to action lainnya. Ini ada minimal standarnya ya. Standarnya ukurannya 44 pixel. Area sentuhnya. Fokus utamanya untuk memicu aksi konversi utama pelanggan. Tombol ini kalau di website Nike tadi yang bacaannya shop warna putih. Nah, ini harus kontras dengan background. Kontras teks versus background. Lalu ukuran minimal dari tombolnya adalah 4,5 banding 1. Pada navigation header, standar ukurannya bisa sticky atau fixed bar 50 sampai 7 pixel. Maksudnya adalah ukurannya akan tetap ya, meskipun nanti posisi bentuk tabnya berubah-ubah. Bentar, ini agak kompleks, mungkin saya contohin dulu. Nah, seperti website Nike tadi aja ya. Nah, di sini kan ada tombol shopnya nih. Kalau websitenya full, tombol shopnya segede ini. Kalau websitenya di minimize, tombol shopnya tetap segede ini. Jadi itu maksudnya dari sticky. Ukurannya tetap nempel segitu-gitu aja, nggak berubah. Kalau teksnya kan berubah nih, teman-teman lihat, semakin lebar webnya, ukuran teksnya makin gede. Tapi kalau dikecilin, ukuran teksnya mengecil. Tapi beda dengan tombol shopnya, dia tetap sticky di ukuran 50-70 pixel. Nah, ini akses cepat tanpa mengalihkan promosi. Jadi ini CTA-nya nggak mental-mental kemana-mana ya, makanya dia dibuat sticky atau menempel dengan ukuran tetap. Prinsip aksesibilitasnya ini kalian bisa anggap sebagai UX ya, sini UX. Fungsi dari UX-nya atau prinsip aksesibilitasnya, menunya jadi sederhana, minimal link keluar. Oke, lalu produk card ini ada standar lain, grid 12 per kolom per card flexbox. Nah ini maksudnya ukuran standar minimum supaya cardboardnya nggak terlalu kecil, atau produk-produk di katalognya itu nggak terlalu kecil sehingga nggak bisa kebaca. Jadi ada ukuran minimalnya. Tujuannya fokusnya untuk menyajikan penawaran produk secara konsisten.
Jadi karena ada standar, dia akan membentuk katalog yang konsisten seperti ini. Sepatu, baju, dan full wear-nya di sini ukurannya sama ya, sepatunya ukurannya sama, fontnya ukurannya sama, si harganya ukurannya sama, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke metrik keberhasilan UX promosi. Apa yang disebut desain UX yang berhasil, yaitu ketika mereka memenuhi 3 detik aturan emas penentu konversi. Jadi pas 3 detik pertama lihat, orang langsung tertarik gitu. Kita lihat dulu di sini dampak struktur UX pada hasil bisnis. Dalam promosi digital, audiens menentukan apakah mereka akan tetap bertahan atau meninggalkan halaman bunch. Nah, sini ada istilah baru, bunch. Bunch itu kan mantul ya, kayak gini, ting ting gitu kan, mantul. Sama juga dalam website, bunch-nya itu yang dimaksud adalah ini seorang ini website kita. Ada orang yang lihat website kita lalu stay berlama-lama di sini. Ada juga orang yang lihat website kita tapi langsung bounce atau mantul dan dia langsung pergi. Bye. Nah, jadi yang akan kita targetkan adalah yang seperti ini, yang retensinya tinggi. Ini adalah dampak dari penyusunan UX, yaitu kalau user experience-nya tidak bagus, si pelanggannya bisa bounce atau meninggalkan halaman langsung seketika dalam 3 detik pertama. Makanya si websitenya harus responsif, bobot asetnya teroptimasi, maksudnya si websitenya nggak terlalu loading lama ya, sama pesan utama jelas terbukti dapat meningkatkan angka. Nah, sini katanya dari pesan utama yang jelas. Jadi responsif, bobot asetnya optimal, pesan utamanya jelas. 3 hal itu untuk mempertahankan retensi dari pengunjung. UI UX responsif bisa kita realisasikan dengan website yang bisa nyaman dilihat di website lebar seperti desktop atau website kecil seperti dari HP. Bobot aset yang optimasi ini bisa direalisasikan dengan ukuran aset gambar yang diuploadnya jangan terlalu berat, jangan terlalu besar. Mungkin gambarnya JPG, PNG itu dikompres dulu, mungkin di-convert ke format WebP supaya ukurannya kecil. Jadi saat loading di website itu ringan dan cepat. Gak nunggu lama loading, sekali klik link langsung muncul gambarnya semua. Selalu pesan utama jelas. Nah, ini di hook tadi atau di headline tadi perlu dipikirkan ya sebagai desainer, dan mungkin kalau di perusahaan dibantu tim marketing, pesan seperti apa yang utama yang harus ditampilkan di halaman depan. Oke, next. Nah, di sini untuk memastikan website kita udah bagus, kita bisa menerapkan beberapa checklist. Checklistnya bisa teman-teman ikutin dari yang ada di sini, atau teman-teman juga punya checklist sendiri dari hasil belajar teman-teman lebih jauh lagi. Untuk sementara kita lihat dulu yang ada di sini checklistnya, yaitu ada aksesibilitas merek. Jadi maksudnya apa? Maksudnya website ini benar-benar mencerminkan brand kita, mencerminkan identitas dari perusahaan kita. Ini baik dari warnanya, baik dari fontnya, elemen tombol, itu semuanya harus mengikuti brand guideline atau GSM, grafik standar
modul yang kemarin dibuat. Lalu pada tahap kedua, checklist kedua, yaitu teman-teman bisa lihat di bagian responsibility, mobile responsiveness atau keresponsifan pada tampilan HP. Di sini komponen antar mukanya fleksibel, harus nyaman di tap pada layar HP. Jadi bukan cuma bagus di PC, kalau misalkan ditampilkan di HP juga harus tetap nyaman. Nah, di sini kita coba di website Nike aja lagi. Kita coba pakai mode tampilan HP. Nah, ini kan ada tulisan yang responsif kan. Suspension responsif, biar kita bisa atur sesuka hati. Kita coba cek apakah Nike ini responsif. Kita ubah dulu ke mode HP di sini. Nah, di sini ya, kita lihat. Ini website Nike yang tadi dari lebar seperti ini. Kalau di HP dia akan mengecil seperti ini. Dan si posisinya beda ya. Kalau di website, karena mouse kita lebih bebas bergerak, dia taruh tulisannya di data tengah, shopnya juga di tengah. Cuma kalau udah sampai ke HP, dia pindah tulisannya rata kiri, sebagaimana tulisan kita ditulis di buku, sebagaimana mestinya, yaitu rata kiri. Dan untuk kenyamanan juga, shopnya ditaruh di rata kiri juga. Nah, ini yang disebut responsiveness, bagaimana si website merespon terhadap perubahan ukuran layar pengguna. Oke. Sekarang kita bahas lagi checklist yang selanjutnya, yaitu ada kejelasan call to action. CTA-nya harus terlihat langsung tanpa perlu scroll jauh. Nah, udah terlihat dari logo dari website Nike tadi ya, CTA-nya langsung kelihatan. Tombol shopnya ada di halaman yang pertama kali muncul saat linknya diklik. Hierarki informasi, judul penawaran, headline mencolok, mudah dibaca secara cepat. Nah, ini harus besar kayak tadi ya. Oke, next. Sesi prakteknya kita skip aja. Yang penting teman-teman udah paham di bagian sini, di bagian membaca atau memahami ada apa aja di website ini, mulai dari yang section paling atas, coba namanya tadi, hero section, value and social proof section, sama conversion section. Ya, sampai situ materinya sudah saya sampaikan untuk pertemuan ke-8 ini. Nah, untuk minggu depan pertemuan ke-9 kita udah masuk ke UTS. Nanti saya akan kirimkan linknya sesuai dengan apa yang sudah saya kirim di grup. Bisa kalian pelajari di situ PDF-nya. Untuk link ujiannya saya kirim, berarti karena masih minggu depan, jadinya Jumat depan ya. Oke, terima kasih teman-teman.